Halo semua, ketemu lagi dengan saya Viana Ayulandari NIM 121150069. Di sini saya bakal menjelaskan langkah-langkah tentang pengolahan dokumen teks. Fungsi dari pengolahan dokumen teks ini itu mempermudahkan kita dalam pembuatan makalah, KTI, atau semua yang berhubungan dengan Word. Word-nya. Terus kemudian nih, sini yang langkah pertamanya kita bakal mencoba membuat halaman depan atau cover page. Itu pertama kita pilih menu insert. Kemudian kita pilih cover page ini. Di sini bakal banyak muncul pilihan. Ini saya pilih yang ini ya. Tuh, dia bakal banyak muncul seperti ini. Hmm. Dan ini bisa diedit juga ya. Ini seperti ini. Ini kan sepertinya terlalu panjang, kita bisa perkecil dia tuh. Ini bisa kita hilangin. Di sini bisa kita tulis judul ya. Judul dari makalah atau KTI yang bakal kita pakai. Contohnya di sini saya menulis tentang pengaruh jaringan internet terhadap pembelajaran daring. Oke, ini kayaknya ini agak kegedean ya. Kata-katanya ini bisa kita kecilin ya. Oh, gede banget. Nah, di sini. Nah, bisa kayak gini juga ya. Biasanya kalau judul kayak gini nih. Terus ini kalau misalnya kita nggak mau pakai bisa dihilangin. Kemudian kita ke bawah. Di sini bisa tulis kayak nama kita. Nama saya ya. Nah, ini bisa misalnya kayak nip atau nim ya. Ini saya pakai nim saya. Nah, cover page ini ini cuman buat cover doang. Kemudian yang buat halaman selanjutnya dia bakal tetap kosong tuh, kosong. Kalau kita mau hias, kita bisa menggunakan heading. Nah, ini langkah-langkah headingnya. Pada menu home ini kita home itu kita oh ya. Nah, ini kita bisa pilih heading ya. Heading ini buat menu home. Pilih kotak yang bertuliskan title. Ini kita pilih kemudian tulis judul babnya. Contohnya kita tulis dulu ya, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian kita bisa tulis tengah. Oke. Nah, selanjutnya untuk memberikan judul subbab dapat menggunakan pilihan heading 1 pada menu home. Nah, ini kita pilih misalnya kita mau pilih apa ya? Bab 1 tentang latar belakang. Kita tinggal pilih 1.1 latar belakang ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Seperti ini. Dan buat selanjutnya seperti kayak 1.2, 1.3 itu kita bisa menggunakan pilihan heading. Jadi kalau kita mau nulis teksnya itu kita bisa pilih ini, itu dia bakal kembali ke normal ya. Itu misalnya kita penggunaan internet. Maka dia ini akan kembali lagi ke tulisan normal. Itu warnanya warna hitam, terus kemudian ukurannya juga udah beda lagi dari subbabnya ini. Kemudian, nah cara ini bisa digunakan buat bab-bab selanjutnya sama subbabnya. Kemudian sekarang kita bakal masuk ke menu header dan footer. Ini tuh header dan footer ini merupakan bagian kepala atas dan kaki bawah pada dokumen yang ada pada setiap halaman. Header maupun footer dapat dijadikan sebagai identitas karya tulis yang kita buat seperti memberikan logo, teks, maupun angka. Langkah-langkahnya itu pada menu insert itu pilih header atau footer. Ini. Kemudian pilih boolean header yang tersedia nih. Dan di sini bakal banyak muncul nih. Contohnya kita kasih angka ini ya. 1 ini.
Tuh. Jadi ini tuh nggak cuman satu, nggak cuman halaman ini doang. Ini tuh buat halaman selanjutnya juga ada. Tuh. Ini, oh, nih. Dia ini nanti tuh bakalan muncul di halaman selanjutnya. Misalnya buat ini ya, page baru. Nih, dia bakal muncul lagi di bawahnya. Tuh. Jadi dia ini nggak cuman satu, bakalan ini tuh bakal seterusnya juga bakal apa namanya bakal ada hidirnya tadi. Tuh seperti ada tanda biru ini ya. Ya, tuh. Jadi sebanyak apapun halaman yang kita buat, dia bakal tetap muncul di pojok sini. Sini. Kalau mau pilih footer, ini kita bisa, ini footer ini buat yang bagian bawah ya. Contohnya kita pakai yang ini ya, bikin itu. Ini bisa kita tulis misalnya kayak nama kita atau nama judulnya kan. Di sini bisa kayak judulnya atau apa. Di sini udah ada ya. Nah ini tuh juga nggak cuma satu halaman ini, halaman selanjutnya ini bakal juga ada. Tuh, dia akan muncul. Tuh. Kemudian kita masuk ke menu footnote dan endnote. Di sini tuh footnote sama endnote itu tuh hampir sama ya. Kalau footnote itu merupakan catatan yang diberikan di bagian bawah halaman tertentu untuk merujuk ke suatu bagian kata atau kalimat atau objek gambar yang ada di halaman tersebut. Biasanya, footnote ini bertujuan untuk memberikan informasi penting atau informasi tambahan terkait kata atau objek. Sedangkan endnote itu merupakan catatan yang diberikan di bagian akhir dokumen untuk merujuk ke suatu bagian kata, kalimat, objek atau gambar yang ada di halaman tersebut. Nah, di sini saya udah nyiapin makalahnya ya, makalah yang bakal kita kasih footnote sama endnote ini ya. Contohnya dulu ini sini coba di sini saya kasih sih kayak gini ya. Ini kita pilih menu. Ini letakkan kursor ini di sebelah kata atau kalimat atau objek yang ingin diberikan catatan. Itu kemudian kita pilih menu reference ini. Kemudian kita klik menu insert and note ini. Nih. Dia akan muncul seperti ini. Nih, dia tandanya seperti ini ya. Dia bakal muncul di bawah halaman tersebut. Nah, sini kita bisa kasih tahu kalau misalnya tadi itu catatan kecil seperti tadi itu kan dia membahas tentang wabah corona ya. Nah, wabah corona ini muncul pada Cina mengumumkan secara resmi pada pihak kesehatan dunia pada tanggal 30 Desember 2019. Nah, ini contoh catatan kecilnya nih lambangnya I ini ya. Kemudian kalau mau dikasih 2 ini bisa pakai yang tadi itu. Misalnya aku kasih contoh lagi ya di sini. Nih, dia kursornya ditaruh di bagian di akhir kalimat yang mau kita kasih endnote-nya. Kita pilih. Dia bakal muncul 2 seperti ini karena yang tadi kan yang satu udah ada, jadi dia ngurut nomor gitu. Ini tadi pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring.
Nah, dia bakal, ini catatan kecilnya, seperti ini contohnya. Dan EndNote-nya tadi juga seperti itu. Nah, kalau mau lebih dari 2 atau 3 itu bisa juga, nanti dia bakal muncul 3. Nih, contohnya ini. Tuh, kalau kita klik itu dia bakal muncul ke bawah gitu. Tapi biasanya ini langsung muncul. Ini. Tuh, dia bakal muncul seperti ini. Cina mengumumkan secara resmi pada pihak kesehatan dunia pada tanggal 30 Desember 2019. Kelihatan nggak? Ini saya zoom ya biar kelihatan. Terus nah, ini ya tadi EndNote-nya seperti ini sama ini. Nah, ini dia bakal muncul segini. Dia ini kan seperti kayak lambang gitu, maka dia itu langsung bakal muncul seperti ini. Sekarang kita masuk ke menu citasi. Citasi itu suatu bentuk pengakuan, gagasan, karya tulis orang lain dengan menuliskan sebagai rujukan pada karya tulis kita. Jadi kita kayak, misalnya kalau kita emang lihat dari Google, kita tuh harus ngasih citasi. Citasi itu kayak berupa nama dari orang yang kita ambil kata-kata kita ambil ide-idenya tadi di Google ya. Citasi ini berperan penting dalam mengurangi tingkat plagiarisme atau pembajakan karya tulis. Citasi pada karya tulis ilmiah merupakan sebuah tindakan penghargaan terhadap penulisnya. Jadi kita tuh harus menghargai orang yang nulis artikel itu. Kalau misalnya kita mau pakai artikel itu ya kita harus menuliskan nama orang tersebut. Nah, di sini kita contohnya kita itu ya, kita ambil dari Google. Ini ambil, kita cari dulu kan. Mana ya? Terus. Contohnya kita ambil ini ya. Contohnya kita ambil ini. Kita ambil ini. Nah kayak gini juga nggak boleh ya. Dia tuh nggak boleh copy paste jeplak sama ini. Jadi kita tuh kayak harus di parafrase dulu. Ini di sini saya sebagai contohnya saya copy paste dari Google aja ya. Nah ini biar sama kita kasih tabs. Nah yang kanan kiri jangan lupa ini juga disamain sama yang lain. Nah udah ya. Nah ini di sini tuh cara ngasih citasinya itu jadi kita tuh kayak nggak perlu nulis secara manual. Sini kita bisa cari nih menu itu, letakkan kursornya pada bagian dokumen yang bersumber dari referensi yang ingin kita masukkan. Nah, di sini pada menu references ini kita pilih insert citation. Ini ya. Ini masuk, kita di sini ini karena ini citasi yang tadi udah saya buat. Di sini saya membuat 5 citasi. Ini 5 citasi. Nah, kalau kita mau nambahin citasi lagi, kita pilih menu add new source. Dia bakal masuk seperti ini. Tuh. Kita lihat tadi itu yang buat nama yang buat ya. Ini halaman 23 yang buat itu Muhammad Rahlal Nazala. Ini kita copy paste masuk ke sini author. Di sini tuh kita tampilannya berbeda-beda ya. Kalau kita ngambil dari jurnal atau artikel itu bakalnya bentuknya kayak gini. Kalau lewat book itu kita bisa pilih di sini menu book itu dia bakal beda lagi. Tampilannya ini bakal beda lagi. Kalau artikel jurnal atau artikel dia seperti ini. Nah, ini
title ini judul nih ya. Ini kita pilih, kemudian masuk ke ini, kita pilih copy paste, kemudian kita masuk ke menu. Udah ya, tadi itu kita masuk ke title ini atau judul, judul. Nah, jurnal namanya ini juga sama. Kemudian tahun terbitnya ini tadi, jurnal yang kita ambil tadi itu tahun berapa. Di sini dia terbit tahun 2015 ya. 2015. Page itu tadi itu nomor yang kita ambil. Nah, di sini volume ini sama ininya aja. Nah, isu ini kayak tentang masalahnya. Dia tuh bahas tentang apa? Ini disamain aja sama pengaruh jaringan internet juga bisa ya. Atau kalau kalian ada isu lain juga bisa. Kemudian pencet OK. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Karena saya udah membuat 5 sitasi, jadi dia ini sitasi yang terakhir ya, jadi 5. Nah, dia ini bakal muncul di sini nih. Ini Nazala Rahal, pengaruh pengguna internet 2015. Dia bakal muncul seperti ini. Kemudian kita masuk menu bibliografi. Bibliografi ini itu daftar pustaka ya. Dia itu daftar pustaka atau semua sitasi. Jadi kita tuh nggak perlu nulis daftar pustaka secara manual, karena kita memasukkan sitasinya ini tadi tidak secara manual. Jadi daftar pustakanya maka itu tidak bakal manual juga. Nah, di sini. Nah, di sini kita bakal pilih menu daftar pustaka. Daftar pustaka. Kita pilih menu home, kemudian title. Tuh kita ketik ya daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini kita juga nggak perlu manual, kita bisa langsung aja lewat sitasi yang yang udah kita masukin tadi itu. Daftar pustaka. Daftar pustakanya itu kita bisa letakkan kursor di halaman akhir dokumen ya, pilih jenis, gaya penulisan bibliografinya atau daftar pustaka, bagian style. Nah, di sini kita tuh disarankan buat pakai style ini kita disarankan buat memakai I ini ya. Di sini juga ada apa atau Chicago atau yang lainnya di sini banyak, tapi kita lebih disarankan pakai yang ini ya. Kemudian kita pilih menu bibliografi ini, kita pencet aja. Nah, dia bakal secara manual muncul seperti ini. Ini sitasi yang ini muncul ini karena sitasi yang kita tulis di atas tadi. Dia bakal muncul seperti ini. Nah, kalau mau edit ya, contohnya sini dia kalau mau edit itu kita bisa pilih menu ini reference juga, masih di reference ya. Ini manage search. Nah, di sini kita bisa pilih menunya. Kalau misalnya kita mau delete ya tinggal klikin. Misalnya kita mau delete yang ini ya. Ini bisa kita copy ke sini. Tuh.
mau edit ya tinggal diedit ini, pencet ini. Kalau mau buat baru lagi, stasi baru bisa pencet yang ini. Dia muncul. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Kalau kurang jelas, tuh. Seperti ini ya, dia muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya back numbering ya. Sebenarnya ini nggak perlu nomor halaman lagi, soalnya dia udah ada di headernya tadi itu, karena saya buat pakai header yang ini, jadi dia muncul nomor di sini. Tapi kalau kalian nggak pakai header yang ada nomornya kayak gini, kalian mau buat nomornya juga bisa. Nih caranya tuh. Ini back numbering itu adalah fasilitas yang ada di Microsoft Word untuk memberikan nomor halaman secara otomatis pada suatu dokumen. Nah, langkah-langkahnya itu pilih menu Insert, kemudian pilih menu Back Insert, kemudian kita back numbering. Ini ada top of page ini, biasanya ini yang di atas. Tuh, atas kayak gini. Biasanya kita kalau buat itu di yang pakai yang di bawah ya. Tuh, kita tinggal pilih menu Insert, kemudian back numbering, pilih yang button of page. Ini buat yang di bawah. Tuh, dia bakal muncul di bawah. Nah, ini juga dia tuh nggak cuma satu, yang lainnya tuh juga bakal muncul. Tuh, dia bakal muncul, terus lanjutin tuh 3, 4, 5. Ya. Kemudian kita masuk ke menu table of content. Table of content ini dalam bahasa Indonesianya tuh disebut daftar isi. Daftar itu biasanya isinya setelah cover itu ya. Cover judul. Nah, di sini tuh karena kita tadi langsung ke bab 1 pendahuluan, kita kalau misalnya mau nambahin bisa. Pertama ini arahin dulu kursornya di halaman ini. Kemudian kita pilih nih page break ini. Nah, dia bakal muncul seperti ini ya. Bakal ada sisipan halaman kosong. Nah, buat sisipkan halaman tadi itu kita pakai yang insert itu blank page itu, tapi kursornya diarahin dulu di sininya, terus kita kayak pilih menu blank page ini, atau enggak pakai page bridge. Ini buat nambahin atau menyisipkan halaman kosong di tengah-tengah. Nah, di sini kita bakal buat daftar isi. Nah, daftar isinya ini juga nggak perlu manual, soalnya kita udah pakai citasi sama daftar pustakanya tidak secara manual ya, maka daftar isi juga nggak manual, biar lebih menyingkat waktu. Nah, di sini itu kita pilih menu reference lagi, kemudian pilih table of content. Nah, di sini bakal ada pilihannya. Nah, tuh seperti ini. Kalau ini agak nggak sesuai gitu ya. Lihat. Aduh, saya contohnya pakai yang ini aja deh. Yang ini ya. Tuh. Dia bakal langsung kayak masuk gitu. Tuh, kayak kontennya bisa kayak latar belakang, rumusan masalah sama tujuan. Tuh, dia masuk ini saja karena udah ada daftar isi di atas. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Maka kemudian kita lebih menyingkat waktu ya, soalnya kita pakai langkah-langkah yang tadi itu. Nah, makalah kita juga lebih kelihatan kayak bagus gitu. Tuh, sebanyak ini cuman dalam waktu singkat. Kan dari citasinya udah nggak manual, terus daftar pustaka nggak manual juga. Kemudian daftar isi juga nggak manual, jadi lebih kayak menyingkat waktu kalau menurut saya sih. Tuh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kata atau cara yang menurut kalian ada yang kurang pas atau salah, saya meminta maaf. Terima kasih telah menonton tutorial ini.